Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Om Sidik di channel Ngebaris RC ya. Alhamdulillah, semoga Anda semua sehat selalu tentunya. Dan yang pasti banyak rezekinya juga ya. Ada 3 buah helikopter nih friend, yang diameternya bentuk-bentuknya mirip-mirip ya, antara JJRC M05, Eichin E130, dan XK K200. Kira-kira bedanya apa? Atau ada teman-teman yang mau beli salah satu dari helikopter ini, kira-kira lebih worth it yang mana? Simak terus videonya. Eichin dan JJRC M05 diameternya mirip. Ada lagi satu friend, helikopter dari Yuxiang ya, F03. Dia diameternya sama friend. Untuk besar, kemudian panjang, lebar, tingginya dia sama dengan Eichin E130, JJRC M05, dan Yuxiang F03. Semua partnya bisa Anda aplikasikan ke helikopter ini. Tapi berbeda dengan XK K200. Diameternya terlihat mirip, tetapi kalau dari segi panjangnya, nih kita akan ukur panjangnya ya. Panjangnya dia lebih panjang Eichin ya. Lebih panjang Eichin, lebih panjang M05, lebih panjang Yuxiang F03. Kalau tingginya dia sama friend. Panjang tail boomnya yang berbeda. Untuk lock kanopinya, ini friend, lock kanopinya ya. Lock kanopinya ini nggak ada yang jual friend. Ini dia lock kanopi. Jadi kemarin sudah saya coba pasang di punyanya K200. Dia nggak bisa masuk friend. Masuk tetapi dia sangat longgar, sangat longgar. Jadi kalau teman-teman mau beli kemudian mau pasang di K200 lock kanopinya, itu saya sarankan dipakai lem ya friend ya. Pakai lem Kastol atau lem Uhu ya. Nah, yang menarik nih friend, dari XK K200 untuk tail boomnya dia memang lebih pendek. Kemudian ada motif karbonnya nih friend. Nih, ada motif karbonnya. Kemudian untuk stabilizer kontrolnya di bagian belakang sebenarnya variasi sih. Ini ya, sebenarnya ini variasi aja. Tapi kalau kita sebut kerennya itu adalah stabilizer control. Dia berbeda ya friend ya. Ini lebih manis bentuknya XK K200. Kemudian yang menjadi nilai plus pada helikopter XK K200 ya, dia ada pendinginnya di sini friend, ada ventilasi. Jadi pada saat baling-balingnya berputar, angin bisa masuk. Kemudian bisa mendinginkan motor yang ada di dalamnya. Nah, berbeda dengan punyanya JJRC M05, kemudian Eichin E130 dan Yuxiang F03. Untuk motornya friend, motornya XK K200 saya pastikan sama juga. Tipenya 050 ya. Ini dia. Untuk motornya sama 050. Kemudian untuk baling-balingnya ini, blade-nya dia bisa, cuman warnanya aja yang berbeda ya. Tapi kalau di K200 mau pakai punyanya Eichin atau JJRC, dia bisa friend. Pembuktiannya kita akan pasang untuk kanopinya K200 di Eichin E130. Kalau terlihat sekilas mirip-mirip ya. Jadi kalau diperhatikan betul-betul sebenarnya lebih ramping punyanya K200 nih friend ya. Seperti ini. Jadi tidak bisa masuk. Sebenarnya kalau dipaksa masuk sih bisa sih. Dipaksa masuk bisa. Cuman ini agak sedikit lebih sempit punyanya K200. Jadi lebih gemuk punyanya M05 dan Eichin ya. Nih. Nah, ini. Kelihatannya sama, friend. Tapi kalau Anda perhatikan betul-betul dia lebih ramping punyanya K200 ya. Nih. Dia lebih ramping di pipinya ya. Pipinya sini dia lebih ramping.
ketimbang punyanya Ecchin E130 dan M05 F03 ya, seperti itu. Jadi bodinya lebih ramping dia friend. Dia di pipinya sebelah sini dia lebih tirus ya. Kalau yang ini agak sedikit cabi nih. Sebenarnya kalau mau dimasukkan bisa, cuman nanti takutnya akan merobek dari kanopinya. Nggak ada yang jual nih friend kanopinya, karena ini produk baru. Kalau yang Ecchin E130 ini kanopinya masih ada yang jual ya, seperti itu. Nah, ternyata posisi serponya berbeda dia friend, antara XK K200 dan Ecchin E130, M05 dan F03. Nih friend ya, berbeda. Jadi serponya kalau yang M05 dan Ecchin dia di atas sini, kemudian untuk K200 dia berada di samping seperti ini friend. Nih, berbeda. Kalau untuk plat servo platnya sebenarnya bisa menggunakan K200 dipakai di sini. Cuma nanti dia yang terpakai di sininya aja. Di servo yang sebelah kiri ini, friend. Nah, itu dia. Kalau rotor headnya sama, root linknya ini sama nih. Kemudian untuk blade-nya juga sama. Untuk diameter dari tail boomnya sama, cuma dia lebih pendek, friend. Punyanya XK K200. Lebih pendek. Nah, kalau lebih pendek sama lebih panjang, biasanya untuk yaw-nya lebih responsif yang pendek ya, friend ya. Kalau menurut saya sih lebih responsif yang pendek. Jadi kalau dari segi motor di bagian belakangnya dia sama, friend. Sama, cuma dia frame-nya aja yang berbeda. Saya bisa pastikan juga sebenarnya kalau K200 ya mau pakai blade-nya Ecchin E130 atau JJRC M05 sebenarnya bisa, friend. Untuk motornya juga bisa ya, friend ya. Dan kalau serponya juga sama, friend ya. Jadi hanya sedikit beda dari struktur di frame-nya aja. Tapi tidak keseluruhan frame-nya dia berbeda. Nah, sekarang botnya seperti ini untuk K200 ya. Memang dia lebih ramping ya K200 ya ketimbang punyanya Ecchin dan JJRC. Kalau Ecchin E130 saya pastikan ini sama. Ininya sama. PCB-nya sama, kemudian untuk F03 juga sama, friend. Nah, itu dia. Untuk ketiga helikopter atau keempat dengan Yuxiang F03. Perbedaan dengan XK K200. Nah, kemudian untuk baterainya, friend. Kalau dari Ecchin E130, M05, F03 dia baterainya seperti ini. Tanpa case. Kemudian kalau yang XK K200 dia seperti ini dia, friend. Memiliki case ya. Jadi ada beberapa kelebihan dan kelemahannya juga. Yang pasti kelemahannya, kalau Anda beli baterainya ini seperti ini, dia lebih mahal. Kalau tanpa case seperti ini, lebih mudah didapatkan ya. Di toko online banyak yang jual baterai seperti ini. Tinggal Anda request aja sama tokonya, Om, pakai soket yang seperti ini, Om. Seperti itu. Nah, untuk fitur sendiri dari ketiga helikopter ini sebenarnya lebih unggul punyanya XK K200 karena dia sudah dibekali dengan optical flow ya. Jadi optical flow-nya Anda bisa terbang dengan menggunakan optical flow atau tanpa optical flow. Jadi kemarin itu penerbangan XK K200 pada saat menggunakan optical flow dia tidak begitu ngunci-ngunci banget ya, friend ya. Jadi tidak begitu ngunci dan tidak bisa ngelok posisi juga sih sebenarnya. Jadi pada saat saya maiden yang kedua itu melepas kabel dari optical flow-nya, malah penerbangannya malah bisa lebih baik, friend.
karena dia nggak begitu berpikir nanggung ya, antara mau maju atau mundur, mau bergeser atau diam, itu dia lebih responsif lah dia. Sebenarnya kalau Anda punya K200 sebaiknya dilepas aja friend untuk optical flow-nya. Atau teman-teman sudah ada yang punya K200 tetapi bisa ngunci posisi ya, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita coba kembali untuk ini ya, K200. Atau memang punya saya yang ada sedikit permasalahannya, cacatnya ya dari pabriknya ya, kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau sama aja lebih baik Anda lepas kabelnya yang ada di dalam sini, ada 4 buah kabel itu Anda lepas aja. Penerbangannya akan lebih bagus, friend. Coba ya, ini kita hidupkan dulu untuk baterainya, friend. M05-nya. Oke, ini sudah terkonek ya. Jadi seperti ini. Kita hidupkan, kita bending atas dan bawah. Nah, bisa gerak ya friend ya, dengan satu buah transmitter ya. Nah, kesimpulannya itu friend, untuk PCB, kemudian untuk frekuensinya dia sama. Jadi Anda bisa menggunakan PCB dari K200 ke Echin, ke Yuxiang, ke JJRC bisa. Nah, yang jadi permasalahannya ini friend, remote dari K200 ini sebenarnya bisa connect dengan K127, V912 dan satu tipe dari WL Toys. Jadi apakah remote ini punyanya Echin dan JJRC Yuxiang itu bisa connect juga friend ya. Jadi kalau kita bisa lihat ini sama nih friend ya. Nah, ini sama nih. Nah, kedepannya akan kita coba. Dan itu dia untuk kesimpulan hari ini. Jadi kalau Anda kesulitan mencari punyanya Echin, karena Echin ini agak sedikit lebih sulit Anda cari di pasaran ya. Kalaupun ada, dia adanya mode 1. Nah, jadi untuk mengakalinya gini friend, switch mode 1 ke mode 2. Ini mode 2 ya, karena mode 2 itu throttle di sebelah kiri. Kita akan rubah throttle di sebelah kanan. Jadi tekan ini ditekan friend, kemudian hidupkan. Kemudian Anda bendingnya bukan di sini lagi friend, tetapi di sini friend. Tuh, ya. Jadi throttle-nya di sini, kemudian untuk maju mundurnya di sini friend. Nih. Ini sudah berubah. Jadi dari mode 2 ke mode 1. Jadi kalau kita matikan lagi transmitternya, kemudian kita hidupkan, dia akan balik lagi ke sini friend. Nah gitu, jadi sebelum Anda terbang sebaiknya Anda rubah dulu modenya. Kemudian pada saat throttle-nya itu mati, remote-nya itu mati, dia akan balik ke posisi semula ya friend ya. Itu dia untuk hari ini. Jadi kesimpulannya adalah K200 sedikit banget perbedaannya ya. Bedanya itu sangat sedikit, kemudian persamaannya dengan helikopter ini banyak banget. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, kurangan dari diri saya pribadi. Semoga Anda semua sehat selalu dan banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.